Pekajian kita, adab kita pada pagi hari ini adalah mengenai adab masjid. Karena waktu hari alhamdulillah pergi ke masjid dan selama Ramadan kawa iktikaf di masjid. Dan bagaimana adab-adab kita di masjid. Yang pertama adalah hendaklah di masjid itu selalu dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kamu masuk masjid, pastikan diri dulu dalam keadaan wudu. Walaupun boleh duduk di masjid tidak berwudu. Tapi awak tidak beradab. Tidak beradab. Seperti menantu tadi, wak lebih sayang ke yang tamat SD tadinya. Begitu juga Allah kawak. Allah lebih sayang di antara awak ke kasih kepada yang lebih beradab. Walaupun Allah sayang kawak sadunya. Cuman Allah lebih mencintai kepada yang punya sopan santun, yang punya adab. Dan dalam hadis Nabi, tidak ada timbangan yang lebih berat di akhirat itu kecuali timbangan akhlak. Akhlak kok barik timbangannya. Berat. Karena memang susah untuk merubah akhlak. Maka seorang yang memiliki adab itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, pastikan diri wak dalam wudu dulu. Selalu bersih, selalu dalam keadaan suci. Kemudian pakaian ke masjid itu kalau bisa pakaiannya pakaian yang bagus. Tidak pakaian ke sawah. Kalau bisa di masjid itu kalau salat itu pakaian yang terbagus. Kenapa? Kita sedang menghadap siapa? Sedang menghadap Allah. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Boleh selek surah Al-A'raf ayat 31 halaman 154. Ayat 31. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Karena anak keturunan Adam sadunya. Kecuali siapa? Darwin. Hanya ndak anak keturunan Adam dah. Anak Meganthropus erectus. Sembuh namanya. Nah, kalau yang merasa anak keturunan Adam sama kita dengar. Khudhu, ambillah oleh kalian atau pakailah oleh kalian zinatakum, perhiasan. Zinah itu artinya zinatakum itu artinya perhiasan. Perhiasan itu artinya apa? Naranca. Orang baru disebut perhiasan dia. Dia ranca. Kalau ndak rancak itu ndak perhiasan namanya. Itu yang kedua, dia baru dikecaan itu perhiasan. Mahal. Nyo rancak mahal. Ada rancak kileknya, tapi imitasi. Itu ndak perhiasan dah. Itu kagaya sebenarnya. Yang dikatakan perhiasan itu rancak yo. Mahal yo loh, artinya yang terbaik. Pakailah oleh kalian pakaian terbaik.
nan paling rancak. Inda ketika kulli setiap, kata-katanya jalih di situ. Kulli setiap. Kalau lah setiap kapan saja. Jangan dianggap wak nutani itikaf pakai lalok salai. Tidak bisa. Di masjid harus tetap setiap kau tidak ada istilahnya tanpa kecualinya. Setiap. Pokoknya setiap kamari. Ada arti cerita itu. Setiap kamu saji pakai pakaian terbaik. Tidak mau sarau pontong saya mau saji. Pakai kaos oblong aja. Mentang-mentang awak ke itikaf tidak bisa. Kecuali nak lalok buka gamis bolehlah. Tapi kalau wak ndak lalok indak segar indak, pakai baju kaos, pakai celana biasa saja jangan. Ndak beradab wak. Karena pakaian itu yang terbaik, terbagus. Pokoknya yang terbaik lah, cari saran yang terbaik. Kemudian kita lihat lagi surah Al-Baqarah. Ayat 125. Halaman 19 ya. Wa idh ja'alna al-baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita. Baita di sini artinya Ka'bah, Masjidil Haram, masabatan linnas. Kalau di sini artinya tempat berkumpul. Masabatan linnas ini artinya tempat orang menuju. Sampai orang berkumpul menuju orang ke situ sadonya. Kama seorang waktu itu di Pai, pulang-pulangnya pasti berkumpul ke Ka'bah. Berkumpul orang situ. Tempat menuju manusia. Awak pun cita-cita apa? Naik haji nak menuju ke mana? Ke Ka'bah. Kok dapet sebelum awak meninggal tetampuah je dia awak Makkah Madinah. Tempat orang menuju. Wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Makam di situ artinya apa? Makam ku artinya yang kubur. Kubur itu kubur bahasa Arabnya. Makam itu artinya tempat berdiri. Bekas jejak Nabi Ibrahim itu beliau berdiri ketika membangun Ka'bah. Musalla, tempat salat. Jadi masih haram itu Allah sebut juga musalla. Jadi di Arab itu makanya tidak ada beda masjid je musalla, seluruhnya masjid. Dan seluruhnya juga musalla. Cuman bedanya ada masjid jami', tempat orang Jumat. Ada masjid biasa saja, tidak ada orang Jumat. Kalau dewa membedanya apa? Kalau masjid ada Jumat, kalau musalla tak ada Jumat. Itu untuk istilah saja. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan. Ahidna ini ahada artinya janji. Ada perjanjian. Perjanjian yang erat. Apa perjanjian yang erat itu? Kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira, untuk mensucikan, membersihkan baitia, rumahku. Dia perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail akan selalu mensucikan rumah. Baik secara suci dari kesyirikan, dari dosa-dosa, juga suci dari segala yang kotor-kotor, bersih. Untuk apa? Lit-taifina, untuk orang yang tawaf,
akifina, orang yang i'tikaf, wa ruk'is sujud, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Jadi di sini diperintahkan apa? Agar senantiasa bersihkanlah rumahku. Menjaga kebersihan masjid. Jangan sampai ada sesuatu yang kotor di masjid. Bahkan bau-bau busuk pun tidak boleh di masjid. Bahkan dianjurkan apa? Berharum-haruman ke masjid. Bahkan disuruh apa? Agar memberikan harum-haruman di masjid. Disemprot antu, nangka disemprot ada apa? Parfum. Harum. Nama menggalih parfum siap-siap. Menyumbang untuk parfum karpet, parfum baju. Kenapa ini perintah? Perintah dari Allah. Lah disuruhnya dari Allah, bukan dianjurkan, disuruh agar membersihkan rumah. Makanya bolehkah makan minum di masjid? Boleh. Tapi dengan syarat apa? Terjaga kebersihannya. Jadi bukan dilarang makan minum di masjid, tidur di masjid, tidak. Tapi jaga kerapian, keindahan masjid. Salah satu adab masjid itu apa? Tidak boleh menggantung pakaian di masjid. Itu adab. Dilarang tuh. Adab. Jangan berang lo kamu nak. Pihak kan raja bro. Kita cari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab masjid. Hadis tentang agar selalu menjaga kebersihan masjid. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid adalah suatu dosa. Meludah atau membuang dahak tapi di dalamnya. Itu adalah sebuah dosa. Maka kafaratnya itu, penembusnya itu adalah hendaklah dia menguburkan ataupun membersihkannya. Kalau masjid itu dari pasir, lantainya timbun. Sudah meludah timbun. Tapi masjid kan keramik, lantai, bersihkan. Biaya, semprot je parfum beliak, bersihkan. Artinya apa? Menunjukkan bahwa tidak ada yang pantas yang kotor-kotor di masjid. Ya, yang kotor tu tidak harus ludah. Mungkin makanan yang tersera atau baju awak yang kotor. Baju awakku termasuk bisa jadi kotor. Lah karena ludah, lah karena iko, lah karena paca air. Tidak pantas dibawa ke masjid. Artinya ini adab. Walaupun sah wak sembayang je baju kaos tu nya. Tetapi ini adabnya. Aku adab ceritanya leh. Adabnya tidak. Harus tetap pakaiannya bersih, rapi, harum. Pakaian ke masjid. Aduh bahasa orang Kamang Indonesia apa tu? Kadang bawa baju ko saropoh sen. Kalau orang siswa tahu ya. Saropoh ko apa bahasa Indonesianya? Apa salema siapa baju? Lagi bagamis lagi. Cuma lah baper. Lah mampir baju tu dia nak lama ndak usah trika. Atulah warna no lagi baju putih ah. Cuma sekolah agak krem warnanya kan, sekolah agak kuning. Ndak putih selalu deh. Akanlah soropoh sebab baju. Pakailah jaket sudah tu.
teleologinya ada nah. Rancak-rancak lah pakaian tu. Pakai, ya nak rancak lah, jangan saropoh sana. Allah tu senang je nak rancak, nak rancak-rancak. Rapi, itulah mungkin. Pakaian yang rapi, steady. Masa ke kantor Pak Wali Kota, awak baru steady. Ke rumah Allah yang harus lebih, pakaian awak lebih rancak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang adab dalam masjid lagi? Dilarang mengumumkan barang hilang. Kuadab. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nanti bagi yang ingin melihat lebih lengkap nanti, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Saya lihat saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul. Barang siapa yang mendengar orang mencari barang hilang dalam masjid, maka hendaklah dia mengatakan, "Li nampak anu ambo, leno, tolong umuman cek. Anu ambo hilang, tolong carian cek." Maka hendaklah yang mendengar ya, awak yang mendengar mengatakan, la raddahallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Untung-untung tak bersuruh. Tu kecil. Doaan orang tu. Kalau tak mahu dah Ustaz, Nabi nyuruh nak mahu ngerajakan. Sama dengan seperti berjual beli dalam masjid. Apa ada gocek? Apa walilah? Apa ragonya? Apa retong dalam masjid? Barago dalam masjid. Maka doakan kata Nabi, semoga Allah hancurkan hartanya. Wajib wak mendoakan orang tu habis hartanya. Artinya gagal usahanya. Kalau nya dalam masjid. Kuadab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan mengumumkan barang hilang di masjid. Apalagi basoraan. Assalamualaikum, sianan maraso. Ada kai tinggalan kunci. Agar segera datang masjid. Dilarang. Tapi di masjid-masjid di Saudi yang mau saya lihat, ada satu ruangan. Aku solusi ke? Sebuah satu ruangan keteknya. Di Masjid Nabawi ada macam ni. Di Masjid Haram ada je. Ruang khusus cek. Di situ disebut luqatah tulisannya. Barang temuan. Tak perlu di sorak-sorakan. Paisa ke ruangan tu celak. Tu jam buat tinggal biasanya. Karena nanti para pegawai-pegawai di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kan orang kadang tinggal jamnya di kamar mandi atau di WC semacamnya atau tasnya. Itulah tergantung di situ beko. Beko awak tinggal pai ke situ. Maka perlu mutawif orang yang tahu di Matam. Kalau tidak tahu tu tidak tahu. Tulisan luqatah syarat lo kan. Mana-mana syarat dah. Misalnya kan, kau itu pai jo Pak Chong mantan. Tahu lewat arti. Kau tidak pai lah. Wakakak. Barang temuan. Jadi ada cek tampek. Tapi tanpa harus di sorak-sorakan. Aku tinggal tunjuk. Tu jam membuat tinggal biak. Yo punya Pak, yo yakin. Jadi tidak disorak-sorakan. Sudah ada yang mencontohkan solusinya untuk yang seperti itu. Juga dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, apabila kamu sekalian melihat ada orang berjual beli dalam masjid, hendaklah kamu sekalian mengatakan, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu itu. Doanya ndak balabo. Ndak mohon doan
Berarti tidak mau ngerajain perintah Nabi. Nabi nyuruh doanya tidak boleh baca. Karena di masjid dibangun bukan untuk itu. Dan ada juga orang yang mencari barang hilang, maka hendaklah kamu mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Juga contoh dalam hadis riwayat Muslim dari Buraidah bahwasanya ada seorang mencari barangnya yang hilang di masjid. Di mana dia berkata aja, siapa yang melihat yang dapat menemukan untaku yang merah, hilang untuk dicari-carinya. Saya nampak unta ambo. Siapa yang menemukan untaku? Pembo tinggal ada tadi nak. Saya nampak. Serah nape ke? Lalu gimana kata Nabi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wajadta innama buniyatil masajid lima buniyat lah. Semoga untamu tidak ketemu. Doa, semoga tidak bertemu untamu. Ambo hilang apa sana sebab apa pun. Untung-untung tak bersuara apa itu. Kenapa dilarang di masjid mengumumkan barang hilang? Cari salah. Tak perlu dibaca-baca dah. Silau-silau saya. Tapi jangan disorak-sorakan. Jangan diumum-umumkan. Kalau di luar bisa kawan. Abah kalau lanjut pulang. Pimu hilang. Sama mencari ke dalam ada pian yang saya dalam. Karena ini adab. Karena masjid dibangun bukan untuk mencari barang hilang. Begitu juga di masjid juga dilarang untuk apa? Dilarang bukan mencari barang hilang. Meminta-minta. Beda antara meminta dengan menggalang dana ya. Kalau menggalang dana itu untuk membantu. Tapi kalau minta-minta sedekah minta masjid untuk inyo, minta sedekah untuk dirinya seorang, itu wajib diusir. Karena dalam masjid tidak boleh. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau ada orang ketahuan sedang minta-minta akan ditangkap. Ditangkap oleh askar, oleh syurta, oleh tentara atau polisi. Karena masjid tampik meminta kasih ya. Minta ke Allah. Kalau kau minta, pergi keluar ke pasar tanah sambuh orang. Maka di masjid minta-minta. Di masjid ini khusus tempat meminta kepada Allah. Kalau yang tidak percaya, apa ibu? Cuba besok pergi ke Masjidil Haram dah. Tapi nampak ada je orang minta-minta situ, tapi tidak berani terang-terangan dah. Apa soboknya berdua ngecek sambil jalan berdua senang ngecek tak sedekah tapi berdua saja. Cucu kambangan lah pihak situ. Kambangan lah kok plastik aman ada tangan lah. Kalau ingin mencoba tiba orang mangkek sudah tu. Karena tak boleh. Tapi kalau yang sembunyi-sembunyi itu banyak. Orang tukang kebersihan tu kadang minta tapi tidak terang-terangan. Tapi yang terang-terangan itu memang dilarang. Tidak boleh. Karena masjid tempat meminta kepada Allah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan. Apa larangan salah satunya adalah wa antun syada fihi dhallatun. Dan salah satu yang dilarang dalam masjid adalah mendendangkan syair. Jadi baca lo bangin orang kawan. Dilarang mendendangkan syair. Syair itu tidak pakai musik. Tidak ada musik. Syair itu melantunkan syair saja. Lain tidak bermusik lah. Tidak ada musiknya, hanya bersyair-syair, bergumam-gumam. Ada nanya sambil duduk, baiklah menyanyi kan? Tidak boleh. Bersair-sair dalam masjid tidak boleh. Apoleh pakai musik. Apoleh tadangak sampai sekampuang.
Jadi jangan dikecek anda dapat pahala. Badoso. Si anak mai duit tu dosa. Agar rasa nak sumarak lah masjid. Tidak, bukan itu untuk menyemarakkan masjid, tidak menyanyi-nyanyi. Maka perlu dia tahu bahwasanya bersyair saja yang tanpa musik lain dilarang di masjid, apalagi pakai musik. Sedangkan menghidupkan kaset muratal saja, muratal kok kan ani baca tuh Al-Quran lain dilarang di MUI. Kenapa dilarang? Karena Al-Quran itu wajib didengar. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan. Itu Allah menyuruh. Kalau ada orang membaca Al-Quran, jangan. Wa ansitu, diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalau Allah ngecam mudah-mudahan kamu dapat rahmat, maka maksudnya kalau liamuh mendengar, liamuh diam mendengar Quran, dapat rahmat. Tapi kalau ada orang baca Quran, awak ndak diam dah, ndak muah mendengar, tu meboh lo. Au jangan nyalai kalau lawan rahmat apa? Laknat. Akini waidian di masjid kaset ngaji. Kalau le mendengar orang, alun tentu. Kecuali memang ide kaset ngaji itu di dalam masjid. Orang kolah macik Quran surang-surang untuk menyimak anu ada. Untuk belajar tahsin Qur'annya lah. Tapi kalau di bunyian keluar masjid, orang sedang mencangkuang di WC. Ayat no leila apa nak? Tairiangan di nyawa kakak. Itu dosa. Untuk si ada soko untuk anak di WC dia orang di masjid. Atau magih dosa wak kau orang jadinya. Nah, wak pasti dapat dosa. Dosa orang sekampung kita ngomong doa. Nya sedang kau dalam di lapau. Al-Quran tak ngadinya, nyelingas. Tak dapat laknat. Sedangkan dengar Quran itu wajib. Mendengar Quran itu wajib. Tak boleh meboh. Wajib dengarkan. Diam lo. Kanya MUI melarang, tak boleh. Kok kadi idui enjo? Kasih ceramah saja itu. Tapi jangan gaduh. Kau mau siang malam hidup kan? Tak mau terlalok kadinya. Iya. Jangan mengganggu. Boleh lebih kurang kan lagi 2 tahun tinggal Mekah Madinah. Tak ada orang yang dia kasih ngaji saji dah. Tak ada kasih ngaji, tak ada kasih ceramah kasih. Panuh aja sajinya. Panuh aja sajinya. Tak ada kurang-kurang cuma saja orang. Tapi kalau itu akar rajuan, dosa aja. 5 kaset mengaji wa iduan lai karena ya. Apalagi kaset menyanyi, ba musik lah tu. Barang kadang dosonya. Tu si anak gua dosa tu pengurus. Dia pernah menjawab di masjid. Dasarnya tu tadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kareh gaji enggak ya? Kareh-kareh lunak salah ya. Kalau ada orang sedang sholat itu orang mengaji saya. Kalau kadang oh, alun sampai ke juga situ ya. Sabarlah. Kita lanjutkan adab-adab di masjid. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih ya. Ada orang Taif, ini orang Taif. Orang Taif ko mengecek kareh-kareh saja. Berkata dengan keras di masjid. Maka Umar, orang Taif ko lapai disuruhnya di Umar. Imam orang nama 2 tu marinya. Umar ndak di situ awalnya. Cuman orang ko dek ngeceknya suara kareh. Tadanga di Umar, tiba Umar. Kecek Umar, imam orang 2 tu marilah. Kemudian apa kata Umar?
kepada orang-orang tadi itu, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Faqala min ahli Taif, kami dari Taif. Lalu apa kata Umar? Lau kuntuma min ahli balad, kalaulah kalian dari kampung kau, artinya dari Madinah, kalaulah kalian orang Madinah, dari Siko kampung kalian, la auja'tukuma, tentu aku akan menghukum kalian berdua. Kok kena lakak kau, kena cambuk kau. Kemudian disebabkan apa? Tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kalian berani-beraninya mengeraskan suara dalam masjid Rasulullah. Tak boleh meninggikan suara di masjid. Tak boleh merakyat-rakyat masjid. Tak boleh bersorak dari dalam masjid. Bau-bau. Oh, tak boleh. Kalau kau bersorak, pergi keluar lu. Kau main bau karih-karih dari dalam masjid. Bersorak lu keluar. Dari dalam, kau tak boleh. Tapi Umar di Siko beradabnya. Adab Umar di Siko. Ditanyanya orang mau. Jadi tidak melakak selangsung dah. Tanya di mana kampungnya. Oh Taif, mungkin alun berajanya lah. Kalau orang Madinah, no pastilah raja kau. Besok tanya jemaah di mana? Abu Hurairah lakak sesekali. Imam Hurairah ikut je perangai baru. Tapi dari mana? Awak dari anu, dari Suayan. Oh Suayan. Biarlah, mungkin alun barajanya. Tapi kalau orang Hurairahnya orang Pasia, Pasia. Lakak sesekali. Leceh ila salamualaikum baraja, lu jangan ngerti lah ya. Ya, jadi itu ada Umar ditanyanya lu. Aku orang kula baraja gua tu alun. Dia dulu orang ustaz, kadang ustaz. Main batuah saja. Tak tanya-tanya lah raja tu alun. Kadang orang kula baraja lah kan. Itulah bangi-bangi ustaz kau. Ditanya lah lu orang mau ya. Kalau kau bangi itu tentu kau orang yang nalah baraja dari kerajaannya itu benar apa bangi. Nya baraja ke alun, tulah bangi-bangi itu cangang sawat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu jangan mengeraskan suara di masjid. Mengarihan suara tidak boleh ada. Itu adab. Apa boleh mau tahu orang sedang sembahyang? Imam sedang salat, orang sedang berjamaah. Tapi no mau tahu sampai makan lakangan. Itu contoh misalkan jatuh singgung loh. Tidak boleh. Tak gaduh orang sembahyang. Lain tak do nang kamang gaduh dah. Kau kan mengecek kareh saja. Mengecek kareh kan tak do orang tak gaduh dah. Lain tak boleh mengeraskan suara di masjid. Walaupun tak ada orang nantang ganggu, meninggikan suara masjid itu saya tak boleh. Apalagi meninggikan suara tak gaduh orang sedang salat. Berjamaah no salatnya. Itu kadang nado soak dapat. Berdosa jadi. Mengeraskan suara tak boleh. Begitu juga seperti pertanyaan Pak Abu Tarik tadi, kalau orang sedang baca Quran, maka kalau orang sedang baca Quran, maka rendahkan suara. Tadangan dia awak saja. Kalau rasa-rasa kata gaduh orang tu salat. Dan memang banyaknya dosa wak ada wak nang kanai ni. Kadang kalau rumahmu kan dak ke masjid ni. Kadang sarang salat wak masjid ku karih lu punya. Taman ka dibaca gini lah. Nan dibaca wak baca ka atau iriang lah di masjid tu jadinya. Susah jadinya. Gara-gara terlalu keras tadi itu. Kalau bahasa waknya agak-agak saja. Jangan sampai kira-kira tak gaduh orang. Sampai sekarang kali tanya lo, makin lama makin nangis kaji kau.